menjalani hari-hari kami, dan lewat firman Tuhan ini apa yang harus kami lakukan. Kiranya Tuhan juga memampukan kami boleh memahami dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, malam ini kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sangat berguna bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena ini adalah menjadi dasar bagi kita, kenapa kita harus melayani Tuhan, bagaimana posisi kita dalam melayani Tuhan. Oleh karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, terkadang ketika kita tidak memahami posisi kita, tidak memahami kapasitas kita dalam pelayanan, tidak memahami kenapa kita harus boleh melayani Tuhan, persoalan yang terjadi saat sekarang ini baik di dalam persekutuan, baik sesama pelayan Tuhan maupun dalam organisasi, bahkan secara khusus di tengah-tengah bangsa dan negara kita, persoalan yang begitu besar adalah bagaimana posisi-posisi kita di dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan dipercayakan kepada kita. Apa yang kita terima dalam setiap kegiatan, dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, dan apa yang harus kita lakukan dalam setiap tanggung jawab yang juga dipercayakan kepada kita. Jikalau hal ini kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan, sesungguhnya saya ini siapa? Sesungguhnya saya ini melakukan apa? Terjadi persoalan, dan persoalan yang terjadi itu akan membuat perpecahan, perpecahan dalam sebuah organisasi, perpecahan di tengah-tengah keluarga, perpecahan bahkan dalam pelayanan, bahkan perpecahan ini pun akan berakibat fatal. Hubungan saya dengan Tuhan, hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan, hubungan Bapak Ibu dengan sesama, hubungan Bapak Ibu dengan diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita salah memahami posisi dan tanggung jawab kita yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sungguh jelas bahwa firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Di dalam arti lainnya bahwa kita ini hamba yang tidak berharga. Kita ini adalah hamba yang dilayakkan bukan karena kita layak, karena kita dilayakkan. Ya sesungguhnya kita tidak layak untuk menjadi hamba, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini sebagai hamba Tuhan, bahkan kita sama-sama sebagai pelayan Tuhan. Kenapa sih Tuhan melayakkan kita boleh melayani Dia? Kenapa Tuhan mengizinkan kita, mengizinkan saya untuk melayani Dia? Karena kenapa kita tahu bahwa kita ini adalah hamba yang tidak berharga, seorang pelayan yang tidak layak, dan yang tidak layak, tapi Tuhan pakai untuk melayani Dia. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, ini kata kunci yang paling penting yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Sehingga ketika kita memahami hal ini, ketidaklayakan kita, ketidaklayakan kita untuk melayani Tuhan, kita bisa memahami ending kita untuk menjalani melalui setiap tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Maka inilah dasar yang paling penting Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus lebih menjelaskan bahwa kita ini dibeli dan harga telah lunas dibayar oleh Tuhan. Oleh karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Karena kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak berharga, orang yang tidak ada nilainya. Tetapi Tuhan panggil, Tuhan tebus. Setelah Tuhan menebus kita, ada sebuah panggilan surgawi untuk bersama dengan Tuhan boleh melayani Dia. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, ini adalah spesial yang kita terima daripada Tuhan, yang tidak layak dilayakkan oleh
Tuhan, yang tidak berharga, ada nilai di mata Tuhan. Bukan karena kita bernilai, bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan melayakkan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita sudah memahami hal ini, maka dalam konteks pelayanan kita pun, kita boleh menempatkan diri kita sebagai hamba. Sebagai hamba Tuhan yang sesungguhnya kita tidak ada mengharapkan sesuatu dari apa yang kita mau lakukan itu. Demikian kita sebagai pelayan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah memahami hal ini, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saya tidak percaya pelayanan kita, tugas tanggung jawab dipercayakan kepada kita, ada sukacita kita melakukannya. Karena kenapa? Jikalau kita hanya mencari popularitas dalam pelayanan, motivasi kita sudah berubah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang terjadi adalah perpecahan, pertengkaran. Dan pertengkaran ini, perpecahan ini sampai juga pada iman saya dan Bapak Ibu berpengaruh benar. Sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa kita ini adalah hamba yang tidak ada harga, ya. Hamba yang tidak ternilai, hamba yang tidak layak. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur sampai malam hari ini pun kita boleh memanggil Bapa, kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh berdoa kepada Tuhan, kita boleh menaikkan seluruh pergumulan permohonan kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena itu semua Tuhan berikan kesempatan yang terbaik bagi kita, Bapak Saudara. Jadi ketika kita berdoa bukan karena kita hanya butuh Tuhan, bukan karena kita banyak pergumulan, tetapi karena kita berdoa itu juga karena dilayakkan oleh Tuhan. Kita berdoa itu juga karena kita diberikan kesempatan yang spesial oleh Tuhan. Yang sesungguhnya ya, kita ini tidak layak juga untuk berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena yang kita hanya minta dalam doa adalah semua keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu malam hari ini dalam doa kita pun, apa yang Tuhan rindukan dalam pelayanan kita, apa yang Tuhan mau untuk boleh saya lakukan di tengah-tengah keluarga saya, apa yang Tuhan mau untuk boleh saya lakukan di pekerjaan kita. Bapak Ibu, kalian harus gumuli di dalam doa-doa kalian. Demikian juga kami sebagai hamba Tuhan menggumulinya di dalam doa kami. Kami harus melakukan apa dalam pelayanan, kami harus melakukan apa terhadap jemaat yang kami layani. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya meminta berkat daripada Tuhan, tetapi mari kita juga bergumul di dalam doa kita. Tuhan, apa yang Kau mau di dalam kehidupan saya sebagai pekerja di kantor, sebagai pelayan di gereja, sebagai pemimpin organisasi. Jangan-jangan dengan adanya saya justru organisasi yang saya pimpin justru menjadi rusak. Jangan-jangan dengan kehadiran saya dalam pekerjaan saya justru menjadi malapetaka. Nah, itu yang harus kita cari Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan posisi-posisi yang saya capai supaya saya dipuji, supaya popularitas saya naik, dan supaya semua yang saya inginkan bisa ada. Jangan-jangan hal itu juga menghalangi kemajuan-kemajuan dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita menilai diri kita. Selama ini kita melayani Tuhan lebih untuk saya, lebih untuk keuntungan diri saya dan Bapak Ibu, atau untuk kemuliaan nama Tuhan, atau untuk memajukan pelayanan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan posisi, ketika Tuhan memberikan jabatan, Tuhan maunya apa dalam jabatan ini? Jangan-jangan kita menggunakan jabatan untuk menyombongkan diri. Jangan-jangan kita menggunakan jabatan untuk menggertak-gertak atau supaya bawahan kita menghargai kita. Jangan-jangan jabatan yang kita miliki hanya untuk keuntungan diri kita sendiri. Malam hari ini mari kita tanya secara pribadi di hadapan Tuhan. Apa yang harus Tuhan, apa yang harus kita lakukan dengan semua tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita harus tahu posisi kita adalah hamba yang dilayakkan oleh Tuhan, hamba yang tidak ada harga, tetapi Tuhan melihat kita berharga di matanya. Walaupun ketika kita melayani, ketika kita bekerja di kantor, mungkin kita tidak dipandang berharga oleh sesama kerja, oleh sesama pelayan. Tetapi mari kita melakukan tanggung jawab kita benar di hadapan Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan pasti juga akan menyertai. Karena bukan dari
nilai dari manusia yang kita harapkan, tapi biarlah Tuhan yang menilai pekerjaan dan pelayanan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, mengingatkan posisi kami yang tidak layak Tuhan boleh layakkan. Baik sebagai kepala keluarga, memimpin keluarga, bekerja di kantor, melayani Tuhan di gerejamu, sebagai